Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, untuk pertemuan kali ini kita awali dengan doa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran ini kita akan mempelajari tentang jejak digitalku dan AI. Setiap klik meninggalkan cerita tentang dirimu. Untuk hari ini kalian harus bisa menjelaskan apa itu jejak digital. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana AI memanfaatkan jejak digital itu. Yang ketiga yaitu membuat poster edukatif menjaga privasi digital. Sebelum kemateri, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi belanja Shopee? Menyekrol TikTok? Nah, itu pasti ada jejak digitalnya. Kita bisa lihat di TikTok kalau kita misalnya kita melihat atau mencari tentang bagaimana kita membuat tanaman jagung itu bisa tumbuh dengan cepat. Di TikTok akan ditampilkan banyak konten tentang perawatan jagung. Besoknya lagi pasti ditampilkan lagi tentang jagung lagi. Di Shopee juga sama. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah semua data yang kamu tinggalkan saat online. Contohnya, nge-like Facebook atau video di TikTok, berkomentar, mengupload foto atau membuat story foto, terus mencari lokasi, misalnya lokasi makanan atau lagi pencarian. Jenis jejak digital ada dua jenis utama, yaitu jejak digital aktif dan pasif. Jejak digital aktif ini adalah data yang kamu tinggalkan secara sengaja saat menggunakan internet. Berarti disengaja atau kita mengetahui. Contohnya itu postingan di media sosial. Misalnya kita memposting tentang kegiatan kita di sekolah. Nanti atau besok 5 tahun lagi pasti itu ada jejaknya. Yang kedua isi formulir online. Yang ketiga mengirim email atau pesan. Untuk jejak digital pasif yaitu data terbentuk tanpa kamu sadari saat online. Contohnya yaitu alamat IP perangkatmu, riwayat penelusuran web, dan lokasi dari GPS perangkatmu.
Ini contoh di kehidupan sehari-hari. Ada like postingan, ada menggunakan map, nonton YouTube, isi formulir. Nah, like postingan itu juga ada positif dan negatifnya. Positifnya itu menyukai konten edukatif, inspiratif atau karya teman. Negatifnya itu biasanya ada yang sengaja like atau menyukai konten sebuah dan sengaja disebarkan. Lagi ujaran kebencian atau yang tidak pantas. Untuk Google Map-nya, positifnya itu menggunakan Google Map untuk mencari lokasi sekolah yang aman atau tempat yang aman. Negatifnya yaitu membiarkan lokasi aktif terus-menerus sehingga orang bisa tahu di mana posisi kita. Untuk YouTube, positifnya yaitu menonton video pembelajaran sains, coding atau inspirasi AI. Untuk negatifnya menonton video yang tidak sesuai usia, menyebar hoax atau kekerasan. Yang terakhir yaitu mengisi formulir. Positifnya mengisi formulir lomba, sekolah atau kegiatan seni. Dan negatifnya mengisi data pribadi di situs tidak dikenal sehingga berisiko kebocoran data. Di sini mana yang paling sering kalian lakukan? Apakah like postingan, menggunakan map, nonton YouTube atau mengisi formulir? Nonton YouTube. Nonton YouTube ya. Bagaimana AI memanfaatkan data? AI memanfaatkan data dengan membaca jejak digitalmu untuk menentukan iklan dan rekomendasi, mengenali wajah dan suara, menyesuaikan pengalaman pengguna. Untuk menentukan iklan dan rekomendasi itu misalnya kita berbelanja di Shopee. Shopee akan menampilkan produk serupa setelah kamu mencari atau membeli sesuatu. Mengenal wajah, fitur face unlock di smartphone atau Google Phone yang mengelompokkan foto berdasarkan wajah. Penyesuaian pengalaman pengguna. TikTok tadi yang menganalisis video yang kamu like, share sehingga terbaca lagi atau ditampilkan lagi. Resiko jejak digital yang harus kalian waspadai yaitu kebocoran data, profiling otomatis, defect dan web, jejak abadi di internet. Contoh kebocoran data itu kebocoran data besar-besaran seperti pada kasus kebocoran data Facebook dan Instagram. Untuk profiling otomatis yaitu algoritma yang salah mengidentifikasi seseorang sebagai berisiko atau tidak memenuhi syarat berdasarkan data yang tidak relevan atau bias. Defect dan web contohnya yaitu video atau audio palsu yang dibuat AI atau fake yang sulit dibedakan dari aslinya, atau berita hoax yang disebarluaskan dan dipengaruhi opini publik. Jejak abadi di internet yaitu postingan media sosial yang biasa tidak pantas dari masa lalu dan dapat menurunkan reputasi peluang karir di masa depan. Ini misalnya kalian ada sesuatu yang tidak pantas terus di-upload, nanti jejaknya itu akan berpengaruh di masa depan.
AI juga bisa berdampak positif. Contohnya yaitu inovasi kesehatan, pendidikan, keselamatan dan lingkungan. Contoh kesehatan itu memantau detak jantung. Yang kedua, pendidikan, bantu belajar personal. Yang ketiga, keselamatan, kamera tilang otomatis, dan lingkungan yaitu prediksi cuaca ekstrim. Yang biasa kita lihat itu di pendidikan, yaitu bantu belajar personal dengan menggunakan, kalian bisa menggunakan ChatGPT atau AI yang lainnya. Dan keselamatan, kamera tilang otomatis, kalian bisa lihat di perempatan itu banyak sekali kamera. Itu adalah contoh kamera tilang otomatis. Etika digital, ada 3 prinsip utama, yaitu pikir dulu sebelum klik, lindungi datamu sendiri, dan hormati privasi orang lain. Jadi sebelum kamu mengklik atau suka atau mengklik link, kalian harus memikirkan dampaknya itu baik atau buruk. Terus yang kedua, lindungi datamu sendiri. Kalian harus bisa melindungi data kalian. Jangan sembarangan untuk memposting data pribadi kalian. Yang ketiga, hormati privasi orang lain. Kalian harus menghormati privasi orang lain. Jangan mengambil data orang lain terus diposting di Instagram kita dengan apa itu? Tujuan untuk menyebarkan hoax. Etika digital visualisasi. Nah, ini ada 3 prinsip. Contohnya, berikan dulu sebelum klik. Setiap tindakan online meninggalkan jejak. Pikirkan dampaknya sebelum membagikan informasi. Terus lindungi data dirimu, gunakan kata sandi yang kuat dan peraturan privasi untuk menjaga informasi pribadimu. Jadi gunakanlah sandi yang kuat dan tidak diketahui atau tidak bisa ditebak orang lain. Hormati privasi orang lain. Jangan sebagai informasi pribadi orang lain tanpa izin. Perlakuan orang lain seperti kamunya lakukan. Ini misalnya ada studi, kamu menerima pesan WA dari nomor tidak dikenal yang mengaku dari bank, minta untuk diklik link untuk memverifikasi akun karena ada aktivitas mencurigakan. Nah, ini bisa kita lakukan atau tidak? Biasanya ada link dikirim WA mengaku bank. Ini usahakan jangan diklik dulu, tapi konfirmasi dengan pihak bank dulu. Yang kedua, foto tanpa izin. Temanmu memposting foto di Instagram yang kurang pantas tentang teman kalian yang lain tanpa izin, lalu dia juga menggait tag atau foto kamu. Kegiatan ini jangan dilakukan karena melanggar prinsip ini, menghormati privasi orang lain. Ya, untuk tugasnya individu silakan membuat poster edukasi dengan bantuan AI dengan tema 3 cara menjaga privasiku di dunia digital. Kalian bisa menggunakan ChatGPT, Gemini, atau aplikasi yang lainnya.
Ini ada ide prom untuk proyekmu. Coba kalian coba. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup ya. Ya, Pak. Ya. Oke, waktunya sudah 5 menit. Silakan dikirim di grup WA. Yang penting hari ini yaitu jejak digital itu nyata. Setiap interaksi online meninggalkan data tentang dirimu. Jadi hati-hati untuk memposting sesuatu tentang kalian. Dan yang kedua, AI memanfaatkan data. Teknologi ini belajar dari jejakmu untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Terakhir, etika digital itu penting. Melindungi data pribadi dan menghormati privasi orang lain adalah kunci. Ingat, kamu adalah penentu cerita jejak digital sendiri. Oke, pesan pertama, jejak digital adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita di era digital. Pahami cara kerjanya, manfaatkan potensi AI dengan bijak dan selalu prioritaskan etika untuk melindungi dirimu serta orang lain di dunia maya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.